Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi ya hari ini teman-teman di perkuliahan Praktikum Manajemen 1. Nah, kali ini kita memasuki bab manajemen pemasaran yaitu distribusi. Nah, kita kali ini akan membahas tentang materi distribusi. Apa aja sih yang perlu kita ulas di materi ini? Mungkin teman-teman bisa menyimak bukunya ya. Udah pada ambil buku kan kemarin. Jadi, di materi distribusi ini kita akan membahas tentang marketing channel system. Apa sih marketing channel system itu? Jadi, marketing channel system itu adalah saluran distribusi yang dipilih oleh perusahaan. Nah, saluran distribusi juga mempresentasikan biaya opportunities dari perusahaan. Hasil terbaik dari keputusan saluran distribusi adalah mengubah konsumen potensial menjadi konsumen yang menguntungkan. Di sini sangat penting sekali ya berarti untuk memilih sistem distribusi yang tepat bagi perusahaan. Jadi pilihan sistem distribusi yang tepat ini nanti akan menghasilkan atau akan menentukan hasil aktivitas dari pemasaran-pemasaran produk yang lain di perusahaan tersebut. Sebagai contohnya, kebijakan harga dari perusahaan juga akan ditentukan oleh perusahaan yang menjadi bagian dari saluran distribusi itu. Dalam saluran distribusi ini, perusahaan juga dituntut teman-teman untuk mempunyai kepercayaan dan komitmen kepada perusahaan yang lain. Karena kan di sini modelnya itu atau sistemnya menjalin hubungan ya antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas di akhir sesi kenapa ada perusahaan-perusahaan lain yang terlibat. Bukan hanya perusahaan sih, tapi istilahnya adalah kita sebut pihak lain seperti itu. Nah, di sini secara umum perusahaan akan memilih dua strategi dalam mengelola saluran distribusi, yaitu ada push strategi dan pull strategi. Kita ulas satu persatu ya teman-teman. Apa sih push strategi itu? Jadi push strategi adalah strategi yang dipergunakan perusahaan yang mempunyai loyalitas merek rendah. Pilihan merek dilakukan pada level pengecer toko, produk merupakan produk impuls atau pengambilan keputusan bisa dilakukan sesaat. Jadi intinya tidak perlu adanya penggalian informasi lebih dalam terkait dengan produk yang akan dibeli. Kemudian selain itu juga keuntungan mengkonsumsi produk mudah dipahami oleh konsumen atau manfaat dari produk. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka perusahaan akan menggunakan tenaga penjual dari perusahaan untuk meningkatkan anggaran promosi dagang atau kita sebut dengan diskon. Ini ya biasanya yang akan dilakukan oleh perusahaan, yaitu melakukan promosi. Kemudian usaha agar mendorong distributor dan pengecer untuk bersedia menyimpan, mempromosikan, dan menjual produk kepada konsumen akhir. Itu penjelasan seputar push strategi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pull strategi. Pull strategi merupakan suatu sistem distribusi yang digunakan pada saat merek produk mempunyai image kuat dengan loyalitas konsumen yang tinggi. Nah, di sini apa sih contoh produknya? Yaitu produk-produk yang memerlukan pencarian informasi dalam memutuskan pembelian. Biasanya di sini konsumen sebelum memutuskan pembelian itu telah melakukan perbandingan antara merek satu dengan yang lain. Jadi sebelum pergi ke toko itu sudah memikir-mikirkan nih nanti produk apa yang akan dibeli seperti itu. Nah, dalam strategi ini perusahaan melakukan beberapa aktivitas ya, seperti iklan, kemudian promosi, dan juga segala aktivitas komunikasi pemasaran untuk mempersuasi konsumen akhir. Dengan harapan konsumen akan melakukan permintaan terhadap produk kepada pengecer sehingga melakukan aktivitas pembelian pada perusahaan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang saya janjikan di depan tadi. Kenapa
ada pihak lain ya. Jadi dalam distribusi itu pasti ada yang namanya saluran distribusi. Nah, saluran distribusi itu terbagi menjadi dua teman-teman. Ada saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Pada layar yang tampil teman-teman bisa menyaksikan ya di sini. Di atas itu kan ada produsen ya. Produsen itu merupakan yang pokoknya atau istilahnya mbok ane, induknya seperti itu. Jadi di sini kalau yang namanya saluran distribusi langsung itu dari produsen bisa langsung kepada konsumen. Tapi apabila saluran distribusinya tidak langsung, yaitu dari produsen melalui beberapa pihak lain seperti agen, kemudian wholesale, retail, baru ke konsumen seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat ya pada layar ya. Ada lima saluran dari produsen langsung kepada konsumen akhir, kemudian produsen ke retail, baru ke konsumen, dari produsen ke wholesale, retail, baru sampai ke konsumen akhir, dari produsen ke distributor. Ini hampir sama ya, wholesale atau distributor, kemudian ke retail, baru ke konsumen akhir. Nah, yang paling rumit ini. Dari produsen ke agen, kemudian ke distributor, ke retail, baru sampai ke konsumen akhir. Seperti itu teman-teman. Nah, itu sekilas materi yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kali ini di bab pemasaran yaitu distribusi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ya mengerjakan kasusnya. Di situ di buku teman-teman sudah ada semua yaitu kasus Hypermart Asalam. Saya tidak perlu membacakan soalnya ya teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung mengerjakan soalnya. Bisa dengan berdiskusi antar teman, tapi tetap untuk pengumpulan ya individu ya. Jadi di situ intinya Asalam ini merupakan hypermarket yang besar yang mempunyai 200 pemasok yang di dalamnya termasuk perusahaan UMKM. Nah, di sini ada kategori-kategori dari pemasok agar bisa memasok produk-produk ke supermarket Asalam ini. Itu ada kriterianya seperti itu. Nah, kemudian setiap 3 bulan sekali Hypermart Asalam ini melakukan evaluasi baik dari kinerja penjualan produk, kemudian kualitas produk, dan juga kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini terdiri dari prosedur pengiriman, waktu pengiriman, dan bantuan promosi seperti itu. Nah, tugas teman-teman di sini adalah mengerjakan, mendiskusikan kira-kira Hypermart Asalam ini lebih cocok menggunakan strategi yang mana sih? Menggunakan strategi yang pertama yaitu push strategi atau menggunakan strategi yang kedua atau pull strategi. Teman-teman bisa mendiskusikan ya, kemudian bisa teman-teman sampaikan dan jangan lupa disertai alasannya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.